Pemirsa, sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih porak-poranda usai diterjang banjir bandang beberapa saat lalu. Dan pemirsa, tentunya kita akan mengupdate bagaimana perkembangan terkini di lokasi. Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Prita Zega di salah satu lokasi yang paling terdampak yang berada di Sibolga, Sumatera Utara. Sementara itu, pemirsa, ada Yohanes Leonardo di Medan, Sumatera Utara. Kita akan ke Yohanes Leonardo terlebih dahulu. Ardo, apa saja agenda dari Presiden Republik Indonesia ke wilayah bencana hari ini? Ya baik, Rehana dan juga Jasmine, jawab pertanyaan Anda, apakah kemudian rangkaian agenda di Presiden Prabowo Subianto selama dan juga meninjau sejumlah titik yang terdampak bencana banjir bandang dua longsor di Pulau Sumatera. Memang sejak pagi hari tadi Presiden Prabowo Subianto take off dari Lanut Wondo di Medan Sumatera Utara menuju ke tiga titik bencana awalnya. Mana yang titik pertama adalah Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian juga meninjau sejumlah posko, salah satunya adalah posko jembatan Kuala Simpang yang kemudian juga menjumpai sejumlah warga. Kemudian setelah itu Presiden Prabowo Subianto juga melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Takengon di Provinsi Aceh. Dan hingga saat ini Presiden masih terjadwal dan juga masih beraktivitas di sekitaran Takengon di Aceh. Di mana kemudian yang menarik adalah selain meninjau beberapa posko dan juga menjumpai warga di sana, Presiden Prabowo Subianto juga selanjutnya akan meninjau titik lokasi lain di Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, yang kemudian tiga titik tersebut dikunjungi menggunakan helikopter karena memang masih terputusnya dan terbatasnya akses lalu menuju ke Kabupaten Takengon maupun juga Kabupaten Bener Meriah dari Medan Sumatera Utara, sehingga harus menggunakan helikopter untuk ketibaan dan juga keputusan Presiden sendiri. Di mana kemudian juga mengutip apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Jasmine, bahwa kemudian prioritas penanganan seperti pembangunan infrastruktur hingga kemudian pengadaan layanan mendasar bagi masyarakat, prioritas utama yang coba dibangun salah satunya di Takengon dan juga di Bener Meriah, mengingat keterbatasan akses yang masih terbatas di kabupaten tersebut. Sementara itu pada pukul 4 sore nanti rencananya Presiden Prabowo Subianto akan kembali ke Medan Sumatera Utara untuk estimasi jadwal jam catatan bahwa segala aktivitas Presiden Prabowo Subianto ini sangat tentatif, mengingat kondisi cuaca dan juga kondisi kunjungan di beberapa titik. Dan sebagai informasi rekan dan juga sebelum laporan saya, bahwa di Medan Sumatera Utara ini sendiri saat ini turun curah hujan yang cukup deras, dan mudah-mudahan di curah hujan yang cukup deras ini juga kemudian turun di beberapa titik terdampak bencana seperti di Provinsi Aceh, karena tentunya hujan akan sedikit mengganggu proses pemulihan serta juga kembali menghambat adanya proses pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Sebentar demikian, kembali ke Jakarta dari Medan Sumatera Utara, Rehan Arsudasto. Baik, dari rekan Yohanes Leonardo di Kota Medan, kita beralih ke Prita Zega yang juga sudah siap mengabarkan dari Sibolga. Selamat siang, Zega. Bagaimana kondisi terkini di wilayah terdampak bencana di Sibolga? Apakah semua lokasi sudah bisa diakses kembali, Zega? Ya, beberapa memang di Sibolga Utara sudah bisa diakses seperti yang saat ini kami mengabarkan, yakni di Aek Parira, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Namun apa yang Anda lihat saat ini adalah masih ada timbunan-timbunan puing-puing rumah, 11 rumah yang hancur dan tertimbun oleh material tanah longsor. Dan untuk update-nya sendiri hari ini, pemirsa, di sore hari ini kami melihat bahwa adanya perbaikan saluran air bersih yang sudah dilakukan untuk dialirkan kepada masyarakat, di mana para petugas dari PDAM ini, pemirsa, di tempat kami mengabarkan saat ini sedang memperbaiki saluran air bersih di Aek Parira saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Camat Sibolga Utara, Ibu Santi Panggabean. Selamat siang, Bu Santi. Saat ini kunjungan yang sudah dilakukan ini seperti apa, Bu? Dan kami juga melihat adanya kegiatan di belakang ini, seperti apa kegiatannya? Baik, untuk saat ini kegiatan seluruh warga bergotong royong di lingkungan Kelurahan Angin Nauli, tepatnya di Aek Parira. Kita dibantu juga oleh BPBD, juga para TNI dan Polri. Kegiatan yang di belakang ini sedang apa, Bu? Gotong royong. Kalau ini perbaikan aliran air dari PDAM, perusahaan milik daerah.
Ini sejak kapan Bu perbaikannya? Ini semalam juga sudah dikunjungi ke sini. Semalam juga karena ini dilintasi oleh truk-truk yang mengangkat material di sini, jadi agak terganggu sedikit. Jadi mungkin untuk satu kelurahan kami, yaitu Kelurahan Huta Tonga-Tonga, masih belum bisa efektif airnya masuk ke rumah warga. Artinya setelah ini apakah ini untuk semua kelurahan Huta Tonga-Tonga atau ada daerah lain yang memang dari sini sumber aliran air bersihnya, Bu? Ini kayaknya khusus ke Kelurahan Huta Tonga-Tonga. Kalau kelurahan lain sudah hampir seluruhnya mendapatkan, khususnya di Kecamatan Sibolga Utara ini. Untuk saat ini warga yang masih mengungsi berapa orang, Bu? Pengungsi untuk Kecamatan Sibolga Utara sudah berkurang dari tadinya 1.500, ini sudah kurang lebih 900 pengungsi. Sisanya kemana, Bu, pengungsinya? Sisanya ada di sini ada 2 posko, kemudian untuk Kelurahan Angin Lauli ini ada 5 posko. 5 posko dan mereka punya dapur masing-masing. Kemudian juga ada di kantor kecamatan di aulanya. Kemudian juga ada di SD Impres di Kelurahan Huta Tonga-Tonga dan juga TKP Mbina. Untuk bantuan yang untuk para korban, apakah ada yang masih dibutuhkan para korban saat ini di posko pengungsian? Saat ini untuk karena Pemko Sibolga, Pak Wali dan juga Pak Wakil push untuk membantu apa kebutuhan dasar kepada warga kami sangat terpenuhi, dan itu kami pastikan kepada warga sudah diterima dari bantuan dari Pemko. Terima kasih juga kepada pihak swasta. Juga kami ucapkan terima kasih melalui BNPB telah membantu kami untuk memenuhi juga. Bulog juga terima kasih sehingga warga kami di sini tidak ada yang kelaparan. Seperti itu dia. Terima kasih banyak Bu Santi Panggabean selaku Camat Sibolga Utara. Itu dia tadi pemirsa yang disampaikan oleh Bu Camat, dan memang saat ini masih berlangsung terus perbaikan saluran air bersih yang dilakukan oleh rombongan ataupun para petugas saat ini di belakang kami. Dan bagaimanapun juga apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi, masyarakat dan juga lembaga pastinya akan terus ditampung di sini, karena memang juga satu-satunya yang selain yang diharapkan adalah pasokan bantuan dan juga tadi harapan-harapan masyarakat lainnya, bagaimana solusi mereka yang hilang rumah, yang sudah rata dengan tanah, yang tertimbun oleh material tanah longsor. Itulah saat ini yang mereka masih bingung apa yang harus mereka perbuat, dan itulah mereka sampaikan kepada pemerintah untuk solusi yang terbaik dari pemerintah. Kembali ke Anda di studio.